Baik, berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Saat ini kita akan belajar kembali mengenai klasifikasi obat berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, obat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu obat bebas terbatas, atau dulu dikenal sebagai daftar W, sekarang dikenal sebagai daftar P. Kemudian obat keras atau daftar G, kemudian obat golongan narkotika atau daftar O, dan obat golongan psikotropika. Adapun obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek maupun toko obat atau toko biasa. Obat bebas pada wadahnya atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran dengan diameter tertentu, warna lingkaran hijau dengan garis tepinya hitam. Sedang obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diperoleh atau dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat yang terdaftar. Obat bebas terbatas diberi tanda khusus berupa lingkaran biru tua dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas sendiri ada dalam komponennya bahan yang relatif toksik, sehingga pada wadah atau kemasannya harus dicantumkan tanda peringatan P1 sampai P6. Tanda peringatan itu berwarna hitam, ukuran panjang 5 x 2 cm atau disesuaikan dengan besar kemasannya. Dan diberi tulisan peringatan penggunaannya dengan huruf berwarna putih sesuai dengan golongan obatnya. Bentuk peringatannya yaitu ada 6 macam, P1 sampai dengan P6. P1 peringatannya awas obat keras, baca aturan pakai, contohnya pada obat antimo. P2 awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan, contoh betadine gargle. Kemudian P3 awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, contoh tinctura UDI atau betadine. P4 awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya sigaret asma. P5 awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya sulfanil amid steril 5 gram. P yang terakhir yaitu P6 awas obat keras, obat wasir tidak ditelan, contohnya anusol suppositoria. Obat yang termasuk dalam daftar P adalah obat yang relatif beracun. Daftar ini merupakan kelengkapan dari daftar obat keras. Pemerintah secara berkala akan melengkapi atau memperbarui daftar ini. Perbedaan antara daftar P dan daftar G ialah bahwa obat yang tergolong daftar P dapat diperoleh tanpa resep dokter, asal memenuhi ketentuan sebagai berikut. Obat dalam daftar P hanya boleh dijual dalam kemasan asli pabrik pembuatnya. Kemudian waktu penyerahan obat-obat tersebut pada wadahnya harus ada tanda peringatan berupa etiket khusus yang tercetak sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Tanda P seperti yang diuraikan di atas. Berikutnya obat keras atau daftar G. Sesuai dengan ordonansi obat keras, yang dinyatakan obat keras adalah obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendesinfeksi, dan lain-lain tubuh manusia. Obat berada baik dalam substansi atau tidak. Obat daftar G ini hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dan resep yang mengandung obat daftar G tidak boleh diulang. Obat yang masuk dalam daftar G adalah obat beracun yang tidak boleh dibeli secara bebas. Umumnya, obat dalam daftar G ini mempunyai dosis maksimalis atau DM, yaitu dosis tertinggi yang masih aman diberikan kepada penderita. Misalnya, berupa efek samping yang berlebihan atau kalau dosis terlalu besar bisa menjadi fatal. Beberapa ketentuan mengenai obat daftar G. Apabila resep di mana obat daftar G tersebut ditulis dengan DM yang melebihi dari ketentuannya, tidak boleh dilayani. Karena apabila terjadi sesuatu pada penderita,
maka apoteker yang membuat obat itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ada pengecualian apabila di belakang dosis obat yang melebihi DM tersebut diberi tanda seru. Artinya bahwa dokter secara sadar dan sengaja memberikan dosis tinggi yang melebihi dosis maksimalis. Misalnya, resep dengan atrofin sulfas dosis 3 mg per kali pemberian, padahal DM-nya hanya 1 mg. Ini memang diperlukan, misalnya pada antidotum kasus keracunan DDT atau pestisida. Obat yang masuk dalam daftar G ditetapkan dengan SK Menkes dan daftar G ini secara berkala dirubah atau diperbaharui. Ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai obat daftar G. Yang pertama, obat daftar G hanya boleh dibeli dengan resep. Kemudian yang kedua, semua obat sediaan atau obat paten yang mengandung bahan obat yang tergolong daftar G, pada bungkus luar pabrik obat harus disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Yang ketiga, semua obat baru yang belum dikenal dimasukkan dalam obat daftar G, kecuali apabila oleh Menkes telah mendapatkan izin secara tertulis dan diberi nomor registrasi. Yang keempat, kecuali bila ditentukan lain, semua obat yang tergolong dalam daftar G berlaku bagi obat itu sebagai substansi dan juga bagi semua sediaan, paten maupun lainnya yang mengandung obat tersebut dalam komposisinya. Berikut adalah obat yang masuk dalam daftar G. Yang pertama, semua obat suntik kecuali yang sudah masuk dalam golongan narkotika ataupun psikotropika. Yang kedua adalah semua golongan antibiotika. Yang ketiga adalah semua preparat sulfa, kecuali sulfaguanidin dalam jumlah tertentu. Yang keempat, semua preparat hormon. Yang kelima, papaverin, noskapin, narsein, serta garam-garamnya. Yang keenam, beladona dan preparat atropin. Yang ketujuh, adrenalin serta garam-garamnya. Yang kedelapan, digitalis dan glikosida-glikosidanya. Yang kesembilan, semua preparat pirazolon seperti piramidon dan fenilbutason. Berikutnya yang ke-10, antihistamin dengan beberapa pengecualian yang termasuk daftar P. Ada antihistamin yang masuk daftar P, contohnya seperti CTM dalam bentuk strip. Kemudian nomor 11, anestesi lokal seperti novokain atau prokain, lidokain, dan lain-lain. Yang ke-12, nitrogliserin dan preparat nitrat atau nitrit lainnya untuk angina pectoris. Yang ke-13 adalah zat radioaktif. Ke-14, hidantoin dan derivatnya. 15, semua obat baru. Dan kalau masih ada akan ditambahkan lagi, karena ini daftarnya akan selalu diperbaharui. Berikutnya adalah obat golongan narkotika atau obat bius atau obat daftar O. Yang dimaksud narkotika adalah golongan obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat atau berikutnya kita sebut SSP. Ada yang memberikan depresi pada SSP, contohnya opium, morfin, heroin, dan ada pula yang memberikan stimulasi pada SSP, contohnya kokain. Sebagian besar golongan narkotika ini berasal dari bahan alam, seperti papaver somniferum dengan opium dan alkaloid-alkaloidnya, erythrocylon coca dengan alkaloid kokain, kemudian cannabis sativa atau kita sering kenal dengan ganja dengan kandungan cannabinol dan derivatnya. Kemudian narkotika ada juga berupa bahan yang sintetik seperti petidin dan metadon, nisentil. Kemudian dalam Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 976 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97. Dalam Undang-Undang Narkotika sendiri, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Ini yang pertama, narkotika golongan pertama itu hanya digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan dan biasanya sangat toksik. Yang termasuk pada golongan ini adalah kokain, marihuana, tetrahidrokannabinol, dan heroin. Kemudian narkotika golongan 2 dapat digunakan dalam terapi selain untuk tujuan ilmu pengetahuan, tapi masih mempunyai potensi yang tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Jadi penggunaannya juga sangat terbatas. Yang termasuk golongan ini antara lain adalah alfafrodin, benzilmorfin, dihidromorfin, hidrokodon, hidromorfon, fentanil, morfin, dan tebain. Ini adalah obat-obat yang biasanya digunakan untuk anestesi pada operasi. Yang terakhir, narkotika golongan 3. Ini adalah narkotika yang banyak digunakan dalam terapi karena punya potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk golongan ini antara lain asetil dihidrokodein, dihidrokodein, etilmorfin, kodein, dan narkodein. Ya, kita sering kenal ini kodein adalah obat batuk. Berikut ketentuan persepan obat narkotika. Hanya didapat dengan resep dokter. Narkotika punya dosis maksimalis. Resep tidak boleh diulang, jadi tiap kali harus ada resep baru. Resep narkotika yang berupa obat suntik, jumlah ampul yang diminta harus dilengkapi dengan tulisan untuk menghindarkan pemalsuan. Contoh R, HCl morfin ampul 10 mg X dalam kurung 10. Ada beberapa narkotika yang sekarang tidak lagi diberikan untuk terapi, jadi tidak pernah lagi diresepkan. Antara lain kokain, heroin, kanabis karena bahayanya terlalu besar. Tetapi morfin masih banyak penggunaannya, terutama sebagai obat paliatif pada nyeri yang sangat seperti kanker yang terminal. Apotek yang menerima atau membuat resep yang mengandung semua jenis narkotika wajib melaporkan ke Kanwil Kesehatan atau sekarang kita kenal Dinas Kesehatan tentang jumlah macam obat yang diberikan dan pengeluaran setiap bulannya. Kemudian ditembuskan juga ke Balai POM. Sisa dari tiap jenis bahan pada akhir bulan juga dilaporkan. Narkotika yang beredar resmi hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Selain itu merupakan peredaran gelap dan hati-hati, hukuman pidana pada Undang-Undang tahun 97 cukup berat. Hukumannya adalah penjara seumur hidup sampai dengan maksimal hukuman mati. Mungkin sedikit lagi tambahan bahwa teman-teman yang menerima resep ini narkotika dikumpulkan tersendiri, kita garis bawahi warna merah untuk narkotika dan warna biru untuk psikotropika. Ini untuk memudahkan dokumentasi kita apabila nanti ada pemeriksaan lebih cepat dalam pencariannya. Begitu. Ini tabel obat narkotika yang sering digunakan tapi juga sering disalahgunakan. Contohnya dulu ada opium medisinal tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian ada Polvis Doveri, itu ada kandungan opiumnya. Kemudian tinctura opi tapi sudah sangat jarang digunakan. Kemudian yang sering masih ada itu adalah morfin dan kodein. Berikut adalah beberapa perbandingan efek analgesik obat golongan opioid dengan dosis dan lama obat bekerja. Contohnya morfin dosisnya 10 mg bekerja 4-5 jam. Kemudian kodein dengan dosis 10-20 mg lama kerjanya 4-6 jam. Kemudian hidrokodon itu dengan dosis 5-10 mg lama kerja 4-8 jam. Nah, ini dilihat semakin kecil dosis yang dibutuhkan berarti obat tersebut semakin poten. Berikutnya obat golongan psikotropika. Psikotropika sendiri adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika,
tetapi bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Bisa menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat psikotropika sendiri ada yang memberikan depresi pada susunan saraf pusat, antara lain golongan benzodiazepin seperti diazepam, alprazolam, dan lain-lain. Kemudian golongan barbiturat dan derivatnya, contohnya penobarbital, ya, metaqualon dan derivatnya, yang memberikan stimulasi atau rangsangan pada sistem saraf pusat, antara lain amfetamin dan derivat-derivatnya. Ini masuk dalam golongan ekstasi, sabu-sabu, ya. Kemudian juga ada yang menyebabkan efek halusinasi, maka disebut juga sebagai zat halusinogen, contohnya LSD atau lysergic acid dietilamin. Berikut contoh zat halusinogen. Halusinogen adalah istilah lain untuk zat yang menimbulkan halusinasi atau psikomimetik atau psikotogenik atau psychedelic. Suatu halusinogen memberikan efek halusinasi, yaitu suatu persepsi internal lepas dari persepsi eksternal, terutama dikhayalkan pemakainya sebagai melihat hal yang warna-warna yang indah, yang sebetulnya tidak ada. Khayalan dapat juga berupa suara-suara, dirasakan sangat indah bagi yang mabuk dengan bahan halusinogen tersebut. Contoh dari halusinogen ini ada LSD, DMT atau dimethyltryptamin, kemudian THC, ini kandungan dari ganja, tetrahydrocannabinol, psilocin, dan psilocybin. Jadi ini zat-zat yang tidak digunakan dalam pengobatan, ya. Berikutnya psikotropika yang mempunyai efek perangsang susunan saraf pusat atau kita sering sebut sebagai stimulan. Contohnya amfetamin, dexamfetamin, methamfetamin, kemudian ada metilfenidat pipadrol. Jadi amfetamin, kemudian dexamfetamin, methamfetamin ini tidak digunakan lagi, ini masuk dalam golongan ekstasi. Penggunaan obat-obat ini sudah sangat terbatas. Yang masih digunakan adalah, kita lihat di sini adalah metilfenidat. Itu obat yang digunakan untuk pasien ADHD. Nya adalah obat yang mempunyai efek untuk menekan sistem saraf pusat atau kita sering sebut sebagai depresan. Ya, yang termasuk psikotropika depresan adalah barbiturat dan semua derivatnya serta garamnya, contohnya penobarbital, amobarbital, pentobarbital, dan secobarbital. Ini masih sering digunakan, ya, terutama untuk pengobatan kejang pada anak, itu penobarbital luminal masih digunakan. Kemudian hipnotika antara lain metilprilon, metaquilon, etinamat. Kemudian yang masih masuk golongan depresan juga sering digunakan adalah golongan benzodiazepin, contohnya diazepam, kemudian alprazolam, estazolam, dan lain-lain. Psikotropika sendiri mirip dengan narkotika, diatur dalam undang-undang karena psikotropika juga mempunyai potensi sindroma ketergantungan atau adiksi, ya. Kalau kita bicara tentang narkotik, kita bicara tentang psikotropik, itu yang berbahaya adalah adiksinya, kemudian toleransinya. Jadi waktu mereka mengkonsumsi akan nagih, ketergantungan, tapi di samping ketergantungan tadi akan untuk menimbulkan efek yang sama akan selalu meminta dosis yang lebih tinggi. Akhirnya pasien tersebut overdosis dan meninggal. Nah, psikotropika sendiri ini dibagi menjadi 4 golongan. Kalau tadi narkotika 3 golongan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan yang pertama ini hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, sama seperti narko golongan pertama. Tidak diberikan dalam resep. Contohnya LSD, MDMA,
atau metilen dioksi metamfetamin atau ekstasi. Kalau bentuk kristal dari MDMA kita kenal dengan nama sabu-sabu. Kemudian ada psilocybin dan psilocin. Berikutnya yang masuk psikotropika golongan 2. Obat psikotropika golongan 2 ini boleh diresepkan, tapi harus disadari bahwa obat ini dapat menyebabkan ketergantungan yang besar, apalagi kalau digunakan dalam jangka panjang. Yang termasuk golongan 2 ini adalah amfetamin, metaqualon, dan secobarbital. Amfetamin ini dulunya masuk dalam golongan obat, tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena potensi ketergantungannya yang sangat besar. Tapi turunan amfetamin sendiri sekarang masih banyak dimanfaatkan. Biasanya digunakan untuk obat diet, menekan nafsu makan, tetapi tubuh kita tidak merasa capek dan lapar. Jadi ini efek dari stimulan. Berikutnya psikotropika golongan 3. Obat psikotropika golongan 3 ini boleh diresepkan, tapi juga dapat memberikan efek ketergantungan, terutama pada penggunaan jangka panjang. Yang masuk di sini adalah amobarbital, pentobarbital, dan siklobarbital. Berikutnya adalah psikotropika golongan 4. Ini yang sering kali digunakan dalam resep. Sebagian obat ini adalah golongan depresan. Yang termasuk golongan 4 adalah alobarbital, bromaspam, diazepam, klordiaksposit ya. Biasanya dipakai untuk nyeri karena spasme pada perut ya. Kemudian dibandingkan golongan 1, 2, dan 3, psikotropika golongan 4 ini kurang memberikan ketergantungan, tapi tetap harus waspada pada pemberian jangka panjang. Persepannya hanya untuk short term terapi, misalnya tidak lebih dari 1 minggu untuk tiap resep. Jadi kalau butuh lagi, bagaimana bisa dievaluasi untuk diberikan 1 minggu berikutnya oleh dokter, tapi diresepkan kembali. Begitu. Baik, sebagai penutup kita dapat simpulkan bahwa obat secara undang-undang itu diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, dan obat golongan psikotropika. Obat bebas dengan lambang lingkaran hijau itu bisa diberikan tanpa resep. Obat bebas terbatas itu dengan simbol lingkaran biru dapat diberikan tanpa resep, tapi harus disertai peringatan-peringatan untuk penggunaannya. Kemudian obat keras, narkotika, dan psikotropika tidak bisa diberikan tanpa resep dokter. Khusus untuk golongan narkotika dan psikotropika itu tidak boleh diulang, harus diresepkan baru, penggunaannya sangat terkontrol karena bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan dan toleransi, atau menimbulkan permintaan dosis yang semakin tinggi sehingga berbahaya bagi penggunanya, bisa terjadi overdosis. Terima kasih, itu saja untuk kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.